Halo Bun, apa kabar? Selamat datang di Happy Aruna Channel. Maaf ya Bun, karena dari 1 tahun kemarin aku gak aktif di YouTube karena ya banyak berbagai kesibukan gitu deh, jadi gak bisa disambi. Salah satunya yaitu dengan ngurus anak, terus aku juga sambil jualan juga sih, kayak gitu. Jadi YouTube-nya agak terkesampingkan. Nah, salah satunya yang bikin aku semangat buat video lagi itu karena kedatangan surat ini. Dapat pin dari Google AdSense juga. Setelah beberapa bulan yang lalu aku dapat surat ini dari Google AdSense. Terus pikiran juga sih udah monet, terus juga masih jalan terus videonya. Jadi kenapa enggak? Kayaknya bisa deh buat video lagi biar bisa membantu bunda-bunda sekalian yang lagi galau, misalnya saat ngasuh baby ada kendala apa, kita bisa sharing Bun. Ya, dari kemunculan aku yang pertama ini aku mau sedikit klarifikasi ya Bun, masalah video aku yang viral ini tentang susu formula dan minyak ikan itu loh Bun. Itu kan banyak banget tuh yang udah nonton dan banyak banget yang komen. Itu aku sebenarnya agak nggak nyangka juga sih video itu bisa viral. Terus banyak yang komen, banyak yang hujat, banyak yang ya komen yang bagus-bagus, tanya itu kan yang bikin softwarenya suamiku, jadi kayak asal-asalan gitu, jadi nggak pakai pedoman yang benar. Terus awal aku dikritik sama netizen, cara bikin softwarenya aja udah salah kayak gitu, tapi langsung nancep gitu, ternyata aku salah bikin sufornya sama ini. Terus udah aku tulis di description box kalau pembuatannya itu salah, kebalik harusnya air dulu baru susu bubuknya. Ya jadi pengalaman juga sih buat aku, karena sebelumnya aku juga buatnya susu bubuk dulu terus baru air, walaupun ada sih di boxnya, di box susunya, tapi aku nggak ngeh gitu loh. Ya mungkin dari situ bisa jadi pengalaman buat aku. Kalau nggak kayak gitu aku malah nggak akan tahu sampai sekarang. Sekarang sih anakku udah 19 bulanan Bun. Kita buat sedikit jawab pertanyaan dari bunda-bunda yang masih banyak banget ditanyain. Sebenarnya itu video juga asal-asalan ngeditnya, jadi kayak editannya itu kurang soft, jadi ya kedip-kedip kayak gitu. Terus ada yang komen juga, videonya tuh bikin mata sakit. Jadi aku cuma ngurus dada aja. Ini beberapa pertanyaan aku jawab di sini ya buat jelasin. Tauku kalau susu sama MPASI itu nggak bisa digabung deh. Cuman kalau untuk nambahin MPASI yang buah kayak gitu dikasih susu bubuk, itu aja dicairin dikit ya susunya biar gak terlalu padat. Soalnya biasanya kalau digabungin sama MPASI dan airnya nggak sesuai takaran, itu nanti dia bisa, babynya itu bisa sembelit kayak gitu. Beli minyak ikannya itu di apotek ya Mam. Ini komen baru masuk 2 minggu yang lalu. Maaf ya Kak, cara bikin Sudirman salah, air dulu baru susu. Terus mending langsung kasih, kalau campur ke susu amis banget botolnya berminyak. Iya emang bener, nanti botolnya jadi berminyak dan susunya tuh kental banget, tapi itu sesuai selera sih. Kalau aku lebih mending waktu itu kasihnya itu dicampur sama Superman. Kenapa? Kalau dikasih langsung si bayiku itu dia selalu muntahin dan airnya gak keminum, jadi kan mubazir. Minyak ikannya merek Prolacta for Baby. Ini sedikit informasi dari minyak ikan Prolacta for Baby ya, soalnya Prolacta juga ada formal. Waktu aku hamil itu juga dokternya itu resepin Prolacta for Mom saat baby janin aku itu gak naik-naik, jadi dikasih Prolacta for Mom itu supaya penyerapan nutrisi ke janin itu lebih baik. Dan ngaruh juga setelah 2 minggu setelah konsumsi itu dikasih 1 plat isi 10, itu 1 hari 1 kali.
dan BB janin aku juga perlahan naik. Dan di bayi aku juga ngaruh banget sih bun, soalnya waktu itu aku periksa umur 13 hari, setelah itu 1 minggu setelah itu aku nimbang, cuma 1 minggu ya, dalam waktu 1 minggu itu BB bayiku naik 7 on. Ya itu udah lumayan banget. Kalau dari dokterku itu dari bayi baru lahir sampai kira-kira 3 bulanan mungkin diresepinya itu. Soalnya waktu aku kontrol bayiku umur 4 bulan ke atas kayaknya, itu dikasihnya minyak ikan yang biasa. Mungkin karena baru lahir kali ya, jadi dikasihnya yang steril yang ada kemasannya itu, dan mungkin itu lebih baik daripada minyak ikan biasa-biasa itu. Setelah bayiku umur 5 bulan itu dikasihnya minyak ikan yang dijual di apotek yang kayak apa ya, nggak ada kemasannya itu, nggak ada kemasannya, jadi ditaruh di plastik terus di staples kayak gitu, dan isinya banyak banget, mungkin 20-an mungkin di resepinya segitu. Kalau saran aku untuk bayi di atas 5 bulan mungkin bisa pakai minyak ikan yang biasa yang dijual di apotek, atau mungkin yang dari merek-merek terkenal, dari kayak tanya aja sama apoteknya, pasti ada kok minyak ikan. Kalau susu soya aku juga belum tahu sih bun, cuman susu yang aku pakai saat itu pakai BB Lab 1. Saran dari dokternya sih diminumin langsung, tapi di akunya aku tanya baik sama dokternya, kalau dicampurin ke susu boleh apa enggak. Ternyata boleh, ya udah aku campur di susunya. Minyak ikan Prolacta for Baby harganya sekitar 60-70 ribu, satu plat isi 10 ya bun. Belinya di apotek di mana aja tanya, pasti ada. 1 bulan aku nggak tahu sih, cuman aku konsumsi 1 plat aja itu dari dokter, dan setelah 1 plat itu habis naiknya 7 on. Jadi BB lahir anakku itu 2,9, terus setelah konsumsi itu 1 plat jadi 3,6. Terus setelah 1 bulan imunisasi itu ditimbang jadi 3,8. Boleh. 1 soft gel itu buat 1 kali minum 1 hari, jadi sehari sekali aja. Oh iya, susu Sufornia yang dipakai anakku waktu itu BB Love 1 ya, tapi kalau sekarang pakainya Lactogrow Ticket. Ya bisa banget lah, anakku aja waktu itu 13 hari. Sufornya merek apa aja kayaknya bisa deh. Terus gak apa-apa dikonsumsinya setiap hari, gak apa-apa, emang anjuran dari dokternya itu setiap hari 1 kali. Kalau bayi prematur mungkin emang seharusnya pakai minyak ikan itu, soalnya nutrisinya itu dibantu dari situ juga, dari minyak ikan itu juga. Boleh banget bunda sayang. Oke, itu aja ya jawab pertanyaan. Sebenarnya pro kontra juga, kan katanya bayi di bawah 6 bulan itu nggak boleh konsumsi apapun selain air susu itu kan, sama sufor itu. Mungkin kalau yang bundanya asinya itu nggak keluar, air putih pun nggak disarankan. Jadi kalau air putih aja nggak disaranin, kenapa minyak ikan boleh? Nah itu juga dilihat dari kondisi anaknya masing-masing. Aku pribadi itu nggak yang aku mau kasih minyak ikan, kasih aja. Enggak, aku tuh konsultasi dulu ke dokter spesialis anak ya mam, dan itu atas rekomendasi dari dokter spesialis anak. Jadi bukan aku pribadi yang nyaranin, yang nyuruh minum. Aku yang nyuruh sama sekali, aku gak nyuruh, cuma aku mau berbagi aja nih kisahku. Bayi
bayiku beratnya itu susah naik, dan waktu aku kontrol 13 hari setelah lahiran itu, berarti 2 minggu setelah lahiran itu, BB bayi aku tuh malah turun atau stuck di situ, sama seperti BB lahirnya. Jadi sama dokter spesialis anak itu diresepin minyak ikan Prolacta for Baby itu. Jadi enggak semata-mata aku yang menyarankan, aku yang ngasih tahu bunda harus konsumsi ini buat anaknya, enggak sama sekali. Aku ngasih informasi, ngasih informasi ke bunda-bunda sekalian yang pada bingung kok anaknya kayak gini, yang kasusnya sama seperti bayiku. Nah, bisa tuh dicoba. Terus juga bayiku itu emang tipenya susah naik ya, jadi sampai sekarang ini 19 bulan itu BB-nya 9 kilo, jadi ya masih di batas normal. Bayiku pakai susu formula tambahan itu saat dia 4 hari kayaknya, usianya 4 hari, kayak dehidrasi itu. Jadi dia panas, terus tubuhnya kuning karena mungkin kurang sinar matahari juga. Jadi saat itu yang aku lakukan ya jemur bayi, terus aku gempur ASI, terus juga kasih tambahan sulfur itu. Oh iya, bayiku sulfur itu sampai umur 3 bulan lebih sedikit lah. Setelah itu aku full ASI sampai sekarang. Setelah itu aku full ASI sampai 1 tahun lebih sedikit, atau kira-kira 14 bulan. Terus baru aku kasih tambahan sulfur lagi. Mau ngasih sulfur buat bayi juga susah-susah gampang, karena sebelumnya dia udah terbiasa ASI full dan langsung DBF juga dari aku. Jadi mungkin susah banget ya, susah terbiasa minum susu formula di botol gitu. Jadi nanti aku akan cerita gimana perjuanganku untuk bayiku minum sulfur lagi setelah sekian lama full ASI, dan kenapa juga aku harus nambah sulfur, karena katanya kan full ASI sampai 2 tahun. Nah, nanti aku akan bikin video aku jelasin kenapa harus kasih tambahan sulfur. Oke, sekian dulu video dari Happy Aruna. Next kita bahas-bahas lagi. Silahkan bunda tinggalkan komen di bawah yang mau tanya apa-apa lagi. Nanti siapa tahu bisa jadi ide buat aku bikin video selanjutnya, itu video apa. Oke, sekian dari Happy Aruna. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Dah.